Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga senantiasa disertai dengan kesehatan dan sukacita dalam Tuhan. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan memulai persekutuan kami bersama dengan Kau Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah kami boleh belajar mengenal Engkau lebih lagi. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai persekutuan kita ini dalam satu pujian, yaitu dari KJ 64. Bila kulihat bintang gemerlapan, ya. Sebelum kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka
kita menyanyikan gitu kan, bila kulihat bintang gemerlapan ya. Kita melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi dari apa yang kita lihat itu kita bisa menangkap kebesaran Tuhan. Kita bisa menangkap kemahakuasaan Tuhan di dalam ciptaannya itu gitu ya. Dan saat kita melihat bintang itu bukan sekedar bintang, tapi ada makna yang begitu dalam di balik apa yang kita lihat itu. Begitu pula saat kita melihat hutan ataupun pegunungan yang begitu luar biasa gitu kan. Di situ terukir karya Allah yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita melihat sesama kita, umat orang percaya? Bagaimana orang lain melihat kita juga? Saat mereka melihat, apakah ada makna besar bahwa di balik semuanya itu, di balik setiap kita itu, ada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita? Atau mereka hanya sekedar melihat seseorang di antara orang-orang yang lain seperti itu yang mereka lihat. Nah, bicara soal melihat, hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam tema melihat gitu ya. Nah, kita akan membuka bagian dari Matius 6 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Nah, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mari sebelumnya kita kembali memohon pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk mengenal dan juga mengerti akan sabda Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam segala kerendahan hati, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan boleh membuka segala kebenaran itu Tuhan, maka kami boleh diperkenan untuk mengerti. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami memahami bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dan ketidaklayakannya Tuhan. Biar Roh Tuhan saja yang boleh memperlengkapi, dan Tuhan saja yang dipermuliakan atas segala sesuatunya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu sekalian di rumah. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu juga. Dari Matius 6 ayat 22 dan 23 gitu ya. Demikian firman Tuhan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca ataupun merenungkan lebih jauh gitu ya, saya ingin Bapak Ibu sekalian melihat gambar ini. Nah, dalam gambar ini, Bapak Ibu sekalian melihat tulisan apa di situ? Good? Ya, oke. Ya. Tapi adakah juga yang melihat tulisan yang lain? Apa itu? Evil ya. Nah, ya. Ada good tapi juga di dalamnya ada evil gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat dari satu mata gitu kan ya. Satu gambar gitu kan ya, dua mata ya, sepasang mata kita ya, sepasang bola mata gitu ya, sepasang kayak nyanyi lagu sepasang bola mata gitu ya. Nah, dengan satu gambar tapi itu bisa memberikan dua makna, yaitu good dan evil seperti itu ya. Terus kemudian kita coba yang berikut ini. Yang berikut ini. Oh, ini gampang ini ya, ini one gitu ya. Tapi one-nya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Bisa kelihatan nggak? Nah, kalau Anda melihatnya bukan sekedar melihat, tapi memperhatikan, maka Anda akan menemukan one yang satunya itu, begitu ya. Nah, jadi ada dua one di situ ya. Nah,
Nah, Bapak Ibu sekalian, itu mata kita melihat begitu ya, bagaimana kita melihat gambar-gambar itu, seperti itu. Dan bagaimana kita juga melihat pemandangan, bagaimana kita bisa melihat orang lain, tapi pada saat kita melihat, bukan sekedar melihat, ada sesuatu di balik kita melihat itu gitu kan ya. Ada sesuatu yang kita masukkan begitu kan ya. Ada sesuatu yang kita serap gitu ya, dan kemudian apa respon kita seperti itu gitu. Maka kalau kita melihat sesuatu yang baik gitu kan ya, ataupun juga kita melihat sesuatu yang indah gitu, maka akan muncul sesuatu yang digerakkan dari dalam diri kita, misalnya ungkapan syukur ataupun sebuah sukacita gitu kan ya, atau damai atau apapun itu begitu. Nah, di bagian ayat 2 ayat ini sebenarnya adalah bagian besar dari khotbah di bukit gitu ya, yang berkaitan dengan mengumpulkan harta gitu. Nah, bagaimana kita Tuhan mengajarkan kita tidak mengumpulkan harta di dunia karena ngengat dan karat akan menyerbu gitu kan ya. Dan saat kita meninggal pun kita tidak membawa itu semua ke surga gitu kan ya. Tapi hendaklah kita mengumpulkan harta di surga seperti itu. Dan berkaitan dengan itu, kemudian Tuhan mengatakan mata itu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, gitu kan? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, apa maksudnya begitu ya? Dengan hal ini, ada 3 tafsiran ataupun ada 3 hal yang bisa kita lihat dari 2 perikop itu. Yang pertama adalah mata sebagai hati, gitu kan ya. Pelita tubuh adalah tugasnya gitu ya, sebagai mata, sebagai pelita tubuh, tugasnya adalah menemukan dan menuntun gitu ya, menemukan dan menuntun orang itu gitu kan, karena menjadi pelita tubuh gitu kan ya, yang bisa menemukan sesuatu itu dan kemudian menuntun kita ke arah sesuatu itu dengan benar gitu ya, dengan selamat seperti itu begitu. Nah, yang pertama, mata adalah hati, hati yang baik. Kalau matanya jahat gitu ya, ini ada mata berarti ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kalau mata yang baik, hati yang baik, mata yang jahat, ada hati yang jahat. Jika hatinya baik gitu ya, maka mata yang baik akan menuntun orang itu melakukan tindakan-tindakan kekristenan gitu kan ya, tindakan-tindakan Kristen gitu ya, atau Kristiani seperti itu. Seluruh tutur katanya, seluruh tindakannya akan dipenuhi dengan tindakan-tindakan terang gitu ya. Akan diwarnai dengan perbuatan-perbuatan baik seperti itu. Mencondongkan diri pada kebaikan dan kemurahan begitu. Jadi kalau mata kita baik gitu ya, maka kita akan didorong untuk melakukan kebaikan dan kemurahan untuk orang-orang di sekitar kita gitu kan. Dan itu menjadi sebuah persembahan hidup, menjadi sebuah hal yang baik di mata Tuhan gitu. Kalau kita melihat dalam Roma 12 ayat 1 gitu, di situ dikatakan persembahan terbaik adalah persembahan tubuh kita, yaitu keseharian kita, hidup kita, karena itu adalah ibadah yang sejati gitu kan. Nah, ini adalah ibadah yang sejati. Sebaliknya gitu kan ya, bagaimana kalau mata jahat gitu ya, maka ada banyak di hati kita, ada banyak tipu muslihat, rencana-rencana yang jahat, rencana ketamakan dan keserakahan, dan rancangan-rancangan jahat lainnya seperti itu. Maka tentunya gitu kan ya, akan tercermin dari perilaku kita, dari kata-kata kita, dari pemikiran kita gitu kan ya, apa yang ada di dalam hati. Bahkan meskipun itu kata-kata manis, kalau dalam muncul dari hati yang penuh tipu muslihat, maka lama-kelamaan itu akan terlihat seperti itu. Tidak akan lama begitu ya, akan terlihat segala kebobrokan ataupun segala tipu muslihat itu gitu kan. Nah, maka
relevansinya pada mengumpulkan harta di surga? Sudah tentu pada saat kita memiliki hati yang baik sebagai mata yang baik itu, maka kita akan banyak melakukan kemurahan dan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga itu menjadi sebuah persembahan yang indah gitu ya, sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, mengumpulkan harta di surga melalui tindakan-tindakan baik kita gitu ya. Ini bukan bicara soal keselamatan ya, beda ya gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah persembahan ungkapan syukur kita gitu kan ya, mengumpulkan harta di surga seperti itu. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah mata sebagai penilaian. Nah, untuk mata sebagai penilaian, kita lihat cuplikan iklan ini, begitu ya. Hey, you got to get down. Come on. Ameriquest Morgan. Look at the cute dog. Nah, ini ya, menjadi sebuah refleksi diri kita ya, bahwa kita seringkali tanpa berpikir panjang, tanpa direnungkan dulu, dipahami dulu, langsung aja menghakimi gitu ya, langsung aja melabrak begitu ya. Yang pertanyaan tadi kan kucing itu ya gitu ya, wah ini mau membunuh kucingku gitu kan ya, wah bisa marah, terus ada darah di situ gitu ya, padahal itu kan sup gitu kan ya, sup yang tertumpah gitu ya, jatuh karena kucing itu juga kan, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya nggak habis pikir, langsung itu wah kata-kata segala makian ataupun teriakan ataupun apapun gitu kan ya, seperti itu gitu ya. Juga yang lainnya gitu ya, yang tadi juga ada gitu kan, bagaimana kalau kita tidak berhati-hati gitu ya, bisa salah menangkap seperti itu. Nah, mata sebagai sebuah penilaian, mata bagi tubuh yaitu membimbing dan mengarahkan gitu kan ya, membimbing kita dan mengarahkan kita. Mata yang baik dapat membedakan gitu kan ya, mana yang baik dan tidak gitu kan, menuntun pada perasaan ataupun tindakan-tindakan yang baik gitu. Bagaimana kita bisa menilai dengan baik seperti itu. Mata yang baik akan bisa menentukan, oh ini yang mana begitu ya. Tidak asal langsung menembak gitu kan ya, atau menghakimi, tapi bisa menolong kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak gitu ya. Tidak cepat berprasangka, tidak cepat menghakimi, tapi membimbing kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian dari mengumpulkan harta di surga itu sungguh-sungguh menjadi fokusnya gitu kan ya, menjadi bagian dari apa yang kehidupan ataupun tindakan perilaku dari setiap umat orang Kristen seperti itu gitu kan. Bukan hanya berfokus pada mengumpulkan harta di dunia gitu kan. Kalau mengumpulkan harta di dunia gitu ya, ada kamu boleh gitu ya, tapi tidak terikat oleh itu gitu kan ya. Sehingga mata hati yang benar itu atau baik itu yang menjadi penuntun kita, yang akan menjadi pembimbing kita, sehingga kita tidak terikat oleh harta itu, tetapi harta itu sungguh-sungguh menjadi sebuah bagian dalam rangka mengumpulkan harta di surga, dalam rangka memuliakan Allah, dalam rangka tugas ataupun kepercayaan yang Tuhan berikan
kita gitu ya, dengan mempercayakan harta itu kepada kita, seperti itu. Dan bagian yang ketiga yaitu tadi apa aja tadi ya, sudah mata sebagai hati, mata sebagai penilaian, dan yang terakhir adalah mata sebagai tujuan. Nah, kita coba lihat maze ini gitu ya. Kalau maze gitu kan ya, berarti kan kita mesti mencari gitu kan ya, dan kemudian menelusuri gitu ya, kemana kita harus membuat jalurnya seperti itu. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu sekalian lihat dan buat ya, dengan tangan boleh, ataupun dengan kalau handphonenya bisa coret-coret, bisa dicoret-coret gitu ya. Saya akan kasih beberapa detik gitu kan ya, kan ini kan sederhana seperti itu. Silakan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Sudah selesai? Ya? Bingung? Kenapa kok bingung gitu ya? Karena memang tidak ada jalan keluarnya gitu kan ya. Bapak Ibu tidak melihat jalan keluarnya kemana gitu ya. Kalau sudah masuk ya mulet aja di situ begitu kan ya. Paling-paling balik akhirnya kan, seperti itu. Tidak ada jalan keluarnya gitu kan. Kalau sebuah maze harusnya ada jalan keluarnya, ada garis jalan start gitu ya, ada garis finishnya gitu kan. Ini tidak ada, jadi bingung kan, seperti itu. Mau kemana ini gitu kan. Nah, menjadi penting adanya tujuan itu, gitu kan. Coba kalau yang satu ini ya. Oke, dapat. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Bisa ya gitu ya. Apa kunci keberhasilan Anda menjalankan misi sederhana ini? Pertama, apa yang Anda cari dulu? Oke, setelah Anda dapatkan tujuannya ataupun pintu keluarnya gitu kan. Terus apa yang Anda lakukan? Saat Anda menarik garis ke dalam, Anda selalu mengarahkan diri gitu ya, mengarahkan mata Anda meskipun belum Anda coret gitu ya, mengarahkan pada tujuan itu. Tujuan itulah yang mengarahkan Anda untuk bisa ke sana gitu kan ya. Meskipun Anda melebar kemanapun, tapi arahnya tetap ke sana gitu kan. Anda tidak ngawur kemana-mana, keliling-keliling, muter-muter, enggak kayak pertama itu begitu kan ya. Tapi Anda begitu masuk mau kemanapun, Anda selalu terarah ke tujuan itu. Sehingga Anda bisa menemukan jalur yang benar menuju ke sana. Itu. Benar? Ya, begitu ya? Oke. Jadi, mata yang baik, Bapak sekalian, ini dimaknai sebagai sebuah tujuan yang baik. Gitu ya. Tujuan yang bukan hanya baik, tapi tujuan yang benar. Gitu kan ya. Tujuan yang baik dan benar gitu ya. Tujuan-tujuan yang baik dan benar itu mengarahkan kita. Dalam tadi itu Anda diarahkan dengan tangan Anda ya, kalau Anda mencoba gitu ya. Anda mengarahkan tangan Anda, itu pun berarti Anda melihat, terus dari apa yang Anda lihat itu gitu kan ya, masuk ke hati, oh ya aku harus menjalankan ini gitu kan ya. Oh, ini dengan kebaikan, oh saya mau mencoba untuk melakukannya gitu kan ya. Terus kemudian memikirkan gitu kan ya, oh kemana ini ya. Maka dari kepala kemudian tangannya digerakkan untuk mengarah ke tujuan itu. Kalau tujuannya baik, maka tangannya akan mengarahkan pada kebaikan dan kebenaran itu. Tapi kalau tujuannya jahat, waduh, maka tangan dan arahnya akan jadi jahat. Itu. Seperti itu. Maka baiklah kita gitu kan, dalam segala sesuatu gitu kan ya, sungguh-sungguh menemukan gitu kan ya, kebaikan dan kebenaran itu. Arah tujuan itu yang menolong kita gitu kan. Bisa aja gitu ya, tujuannya baik gitu kan ya. Tapi kalau tanpa kebenaran, wah bisa aja pakai jalan-jalan yang tidak benar. Oleh karena itu gitu ya, tujuannya gitu ya harus baik dan benar seperti itu. Sehingga mengarahkan kita terus untuk menjalaninya dalam kebaikan dan kebenaran itu. Begitu. Maka baiklah saat kita sungguh-sungguh
menghayati gitu ya, berkaitan dengan mata gitu ya, melihat gitu kan, seperti itu menjadi pelita tubuh kita, bahwa bagaimana kita diarahkan gitu kan. Dan dalam satu konteks mengumpulkan harta gitu ya, mengumpulkan harta di surga begitu kan, bagaimana Tuhan dengan jelas gitu ya, bahwa kita harus diarahkan gitu kan ya, dengan mata yang benar gitu kan ya, menjadi terarah dalam segala tindakan. Karena itulah sumber gitu ya, pelita hidup, pelita tubuh kita gitu kan. Di situ dikatakan ya, sebagai pelita tubuh gitu ya, yang menggerakkan semuanya, menggerakkan dan menjalankan diri kita dalam perjalanan kita sehari-hari gitu kan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh bukan hanya mengumpulkan harta di dunia ini gitu kan ya, tetapi sungguh-sungguh mengumpulkan harta di surga gitu ya. Bahwa kita memiliki harta oke gitu kan ya, tetapi tidak terikat dikuasai oleh harta itu, tapi kita dikuasai oleh tujuan yang lebih besar, atau kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan, yaitu gitu ya, mengumpulkan harta di surga itu gitu ya, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan kita, dengan perbuatan-perbuatan kemurahan hati kita gitu kan ya. Tuhan mempercayakan kepada Anda gitu kan ya. Dan maka marilah kita pada saatnya nanti gitu kan ya, kita bisa mengatakan kepada Tuhan, mempertanggungjawabkan apapun harta itu, harta rohani, harta fisik gitu kan ya, ataupun segala harta ilmu pengetahuan Anda gitu kan, itu kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, selamat belajar untuk melihat gitu ya, melihat dengan mata yang baik, yaitu hati yang baik gitu kan ya, ataupun sebagai mata sebagai penilaian gitu ya, menilai tidak langsung gitu kan ya, dan juga mata sebagai tujuan yang baik dan benar. Amin. Mari kita sejenak menundukkan kepala dan ambil saat hening sejenak. Mari kita menghayati bagaimana Tuhan telah memberikan segala sesuatunya untuk kebaikan kita, dan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatunya, harusnya kita merespon dalam kesungguhan kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai orang-orang percaya, memuliakan namanya melalui segala tindakan-tindakan kebaikan dan kemurahan kita. Tuhan, inilah setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan yang membentuk kami dalam segala sesuatu, Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami terus peka untuk melihat dengan mata yang benar, mata yang melihat dengan memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, dan melihat setiap karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan ataupun juga dalam perjalanan hidup kami Tuhan, di dalam segala peristiwa-peristiwa hidup itu Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa diberikan kekuatan dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong buat jemaat-Mu Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan dalam sakit penyakit maupun juga dalam perekonomian Tuhan yang menolong mereka, sehingga mereka tetap punya pengharapan yang kuat dan tetap mempercayai bahwa tiap langkah mereka dituntun dengan sesuatu yang baik, menjadi pelita yang menerangi jalan mereka yang baik dan benar Tuhan. Tuhan, tolong dalam kesetiaan mereka Engkau memberkati setiap usaha-usaha mereka, baik itu dalam pemulihan diri maupun juga dalam usaha-usaha dalam perekonomian mereka Tuhan. Tuhan juga
menjaga setiap keluarga demi keluarga Tuhan, setiap anak-anak maupun cucu-cucu yang Tuhan percayakan, sehingga kami semua boleh mendampingi mereka sebagaimana Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh dinaungi oleh hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami membawa anak-anak dan cucu kami kepada Tuhan, mengenalkan Tuhan, dan juga menghidupkan Tuhan di dalam hati setiap anak dan cucu kami. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang Tuhan percayakan untuk membangun jemaat-Mu ini Tuhan. Biarlah majelis jemaat-Mu dalam kepekaan akan Engkau Tuhan, terus menumbuhkan sebuah persekutuan-persekutuan yang hidup, yang memperjumpakan dengan-Mu Tuhan, dan menumbuhkan kami untuk terus berakar, bertumbuh, dan berbuah tetap. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala proses yang terjadi Tuhan. Biar Tuhan juga yang menolong mereka untuk mengatasi pandemik ini menjadi endemik Tuhan, sehingga kami pun boleh hidup lebih baik lagi Tuhan, dan lebih banyak karya yang akan kami lakukan dalam masa-masa ke depan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.